Adik-adik, jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu. Tentunya apa kabar adik-adik? Pasti sehat dan walafiat berkat penyertaan Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai kita. Nah, adik-adik sekarang kita akan mulai kebaktian kita ya. Adik-adik duduk-duduk manis, bawa-bawa tuh Alkitabnya dengan alat tulisnya. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan dan juga akan berdoa dulu ya. Nah adik-adik, kalau kita bisa ada sampai pada saat hari ini ya, itu semua karena pernyataan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Adik-adik setiap hari berdoa kan? Pagi, siang, sore, malam, mau makan, mau tidur, adik-adik berdoa kan? Kakak yakin adik-adik berdoa. Kakak yakin adik-adik nggak pernah lupa akan pernyataan Tuhan Yesus. Dan kalau karena Tuhan Yesus menyertai kita dan kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan Yesus. Nah sekarang mari sama-sama dengan kakak kita menyanyi. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang kita nyanyikan adik-adik, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali kita nyanyikan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan, rahmat yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa ada sampai saat ini dan masih sehat dengan penyertaan Tuhan Yesus semata, Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang terus-menerus berlaku dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami ingin memuji, menyembah Tuhan, bersyukur atas kasih setia Tuhan kepada kami. Dan sebelumnya Tuhan Yesus, kami ingin memuji, menyembah dan juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sertai kami dengan api Roh Kudus-Mu, bungkus kami dengan api Roh Kudus-Mu, dan juga Tuhan ampuni kami akan segala dosa dan salah kami yang kami perbuat sengaja maupun sengaja, baik dalam setiap detik kehidupan kami maupun dalam pelayanan kami maupun dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan percaya Tuhan ada di sini karena barang 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita nyanyi lagi semua. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi menyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Tadi kita sudah menyanyi
menyanyikan lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan lebih dalam kasih dan kuasa Tuhan besar, melebihi apa-apa yang kita tahu di dunia ini, melebihi dari dunia ini. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat setia dengan penuh kasih kuasa yang besar dan Tuhan menaungi kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Bagi saya, bagi kita semua, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, dan tak pernah berakhir di hidupku. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir di hidup kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, nyatakan keras, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Siapa? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, oh sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Puji menyembah Tuhan. Dan sekarang kini tiba gilirannya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk yang manis, boleh lipat tangannya. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, dan sebelumnya juga habis ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Tutup mata, lipat tangan. Kita akan menyanyi lagu. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman.
kita nyanyikan lagu ini. Mari Tuhan berfirman, hati kami masih kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, mari Tuhan berfirmanlah, hati kami kasih kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai saat ini Tuhan Yesus, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan, firman yang merupakan kekuatan dan sumber dari surga, sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jadikan kami punya hati seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Tuhan Yesus, urapi guru kami yang akan bawakan firman Tuhan, dan juga urapi hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya firman Tuhan tertanam dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman Tuhan dan mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, adik-adik duduk yang baik, duduk yang manis, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada kali ini, Kanya akan bagikan berjudul Pengharapan yang Membebaskan. Tapi sebelum Kanya membahas firman Tuhan, Kanya mau bahas sedikit nih mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus yang lalu, kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita semua merasakan sukacita yang luar biasa bahwa Indonesia sudah berhasil bebas lepas dari belenggu-belenggu penjajahan dari negara-negara yang dulu pernah menjajah Indonesia. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Pasti jawabannya kalau nggak Belanda, Jepang. Nah, kedua negara tersebut memang benar menjajah Indonesia. Tapi ternyata ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama ada negara Portugis. Negara Portugis itu pernah menjajah Indonesia selama 86 tahun. Lalu yang kedua ada negara Spanyol. Spanyol pernah menjajah Indonesia selama 171 tahun. Lalu yang ketiga, ini ada negara Belanda. Negara Belanda adalah negara yang terlama menjajah Indonesia. Mereka menjajah Indonesia selama 346 tahun. Lalu yang keempat ada negara Prancis. Mereka pernah menjajah Indonesia selama 5 tahun. Lalu ada negara Inggris. Mereka juga menjajah Indonesia selama 5 tahun. Lalu yang terakhir ada negara Jepang yang pernah menjajah Indonesia selama 3 tahun. Lalu tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan diri menyerah atau tidak lagi menjajah Indonesia. Jadi, pada tanggal 16 Agustus, secara singkat, Indonesia mempersiapkan hari di mana untuk memproklamirkan atau menyiarkan atau memberitakan bahwa Indonesia telah merdeka dari masa-masa penjajahan. Sehingga pada 17 Agustus, secara resmi Indonesia
menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang bebas lepas dari penjajahan, dari ikatan-ikatan negara-negara lain. Nah, firman Tuhan kali ini pun membahas mengenai kemerdekaan, tetapi kemerdekaan dari rasa takut, dari rasa kecewa, dari rasa putus asa dan kelemahan iman lainnya. Kita buka dulu ya di Roma 8 ayat 18 sampai 30. Kami bacakan ya. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita ini sudah dibebaskan atau dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari belenggu dosa? Nah, pengorbanan atau perjuangan yang Tuhan Yesus telah lakukan adalah dengan Ia menyerahkan dirinya, hidupnya secara sepenuhnya untuk kita. Dia merelakan dirinya di kayu salib. Dia menyerahkan sepenuhnya untuk menebus kita, untuk kita bisa bebas dari belenggu dosa. Maka dari itu Tuhan ingin kita anak-anaknya menghargai, kita anak-anaknya bisa menjaga selalu kemerdekaan yang Tuhan telah beri secara gratis, secara cuma-cuma, karena Ia mengasihi kita, karena Ia menyayangi kita. Ia memberikan kemerdekaan yang luar biasa itu, yang tidak mungkin siapapun bisa lakukan, tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun. Maka dari itu Tuhan menginginkan kita untuk bisa menghargai kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, dengan caranya terus mempunyai harapan bahwa kita sudah dimerdekakan dan akan selalu dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Nah, penjajahan atau mungkin rasa belenggu yang kita rasakan pada saat ini, mungkin pada saat
Sekarang ini kita sedang mengalami masa pandemi, yang mana Kanya yakin dan percaya pasti masa ini merupakan masa yang sulit bagi kita semua, masa-masa dimana penuh dengan keputusasaan, atau rasa menyerah, atau bahkan adanya air mata. Maka dari itu Kanya mau ingatkan kembali ke adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup membebaskan kita dari rasa takut, khawatir, ataupun rasa kecemasan lainnya. Karena Allah sendiri yang memberikan roh, yang membantu kita, yang menguatkan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Maka dari itu Tuhan Yesus sendiri juga yang akan memerdekakan kita dari masa sulit ini. Karena Kanya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang sama yang telah memerdekakan Indonesia akan juga memerdekakan kita dari masa-masa sulit ini. Nah, bagaimana sih bisa kita terus mempunyai pengharapan yang luar biasa untuk terus berharap bahwa kita bisa merdeka dan kita akan selalu dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Kanya berikan sedikit tipsnya, yaitu kita sekolah. Nah, sekolah yang bagaimana Kanya? SD, SMP, SMA, SMK? Nah, Kanya bagikan ya. Yang pertama kita harus SD. SD itu harus selalu doa. Ya, yang pertama kita harus selalu doa. Kita bilang ke Tuhan Yesus, kita ngomong ke Tuhan Yesus, kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, SMP, selalu menaikkan pujian penyembahan. Itu adalah bentuk pengucapan syukur kita bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga ada SMA, selalu membaca Alkitab. Itu adalah cara kita untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, mengenal isi hati Tuhan Yesus terhadap kita, mengenal apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Lalu yang terakhir ada SMK, setia mengiring Yesus, setia mengiring Kristus. SMK itu setia mengiring Kristus. Nah, jadi sumber hidup kita dari kita kecil sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum dewasa muda sampai kaum lanjut usia, kita harus setia mengiring Kristus dalam hidup kita sampai pada waktunya Tuhan Yesus memanggil kita untuk kembali bertemu di kerajaan sorga. Kita masih memiliki iman atau pengharapan yang sama bahwa kita telah dimerdekakan Tuhan dari belenggu dosa, bahwa kita telah dibebaskan Tuhan dari rasa-rasa sakit, kekecewaan, dan rasa diperbudak oleh dosa. Untuk itu adik-adik harus ingat selalu bahwa kita telah dimerdekakan Tuhan Yesus, bahwa kita telah dibebaskan Tuhan Yesus dari belenggu dosa. Untuk itu adik-adik tetap harus mempertahankan kemerdekaan adik-adik, kebebasan adik-adik dengan cara untuk terus mengiring Kristus. Jadi sekian firman Tuhan kita pada kali ini. Kanya mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan Yesus, Engkau telah membebaskan kami dari rasa sakit kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami, atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan yang terus mengiringi kehidupan kami Tuhan Yesus, yang menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus Tuhan Yesus mempertahankan kemerdekaan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menjadi pejuang Kristus yang luar biasa, yang bisa terus mempertahankan kemerdekaan kami sebagai anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekian dari firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus lawat setiap anak-anak yang mendengarkan, ajar kami untuk selalu mengerti Tuhan Yesus isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Iki, arti dari kemerdekaan itu apa? Arti kemerdekaan adalah bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Itu perjuangan masa lalu. Perjuangan sekarang adalah merdeka dari kemiskinan, kebodohan, terbebas dari masyarakat yang diskriminatif.
dan juga merdeka dalam pikiran, budaya, dan agama. Merdeka itu adalah lepasan dari tahanan penjajah masa peranakan. Menurut saya, kemerdekaan itu bebas dari penjajahan dan bebas untuk membangun negara sendiri. Merdeka itu adalah tidak ada musuh yang mau menyerang dan tidak ada orang yang mau menyerang. Kevin, menurut kamu merdeka itu apa sih? Merdeka itu lebih main sama mama, bisa pergi ke sekolah lagi kayak dulu, bisa main sama teman-teman, dan bisa sekolah minggu lagi. Merdeka artinya apa? Penjajah. Penjajah. Kenapa penjajah? Karena sudah lepas dari penjajah. Ya, sudah lepas, bebas. Ya, bebas. Bebas tuh kayak gimana? Bebas sama ngapain. Terus Indonesia mau merdeka kan? Tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Jadi kalau merdeka artinya? Arti merdeka itu buat Queen apa sih? Bebas. Merdeka itu kebebasan dan tanggung jawab, misalnya jadi main derby, tapi harus dirapikan kalau sudah main derbynya, ntar akan keinjak. Menurut Kelila merdeka itu apa? Merdeka itu bebas ke sekolah minggu, Kalau Daniel? bebas memuji Tuhan. Merdeka adalah kita telah terlepas atau bebas dari sesuatu yang mengikat kita. Adik, arti merdeka itu apa? Ku bebas. Merdeka itu menurut kamu apa sih? Bebas dari corona. Bebas dari corona. Iya. Oh, terus apa lagi? Kalau Tuhan memang kuat dari corona gitu. Menurut aku merdeka itu adalah bebas dari penjajah. Merdeka itu artinya bebas. Bebas bersekolah dan bebas beribadah. Merdeka adalah kita bebas dari ikatan dosa dan bangsa kita bebas dari peperangan. Menurut Deborah sama Dita, merdeka itu bebas. Apa, Dek? Bebas. Kemerdekaan menurut saya adalah kebebasan untuk melakukan suatu hal yang baik dan berguna. Kemerdekaan menurut aku adalah kebebasan, di mana kita bebas bersekolah, bebas belajar, bebas memuji nama Tuhan, bebas berteman dengan siapa saja. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Indonesiaku, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesiaku, Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Indonesiaku. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Merdeka. Yang kenceng. Merdeka. Dirgahayu Indonesiaku, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Yang kenceng. Merdeka. Cicol. Merdeka. Merdeka. Dirgahayu Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Dirgahayu Indonesiaku, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. 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 Merdeka.
Haleluya. Wah, luar biasa banget ya pendapat atau penilaian adik-adik mengenai kemerdekaan atau kebebasan. Nah, berhubung kita masih dalam nuansa Dirgahayu Republik Indonesia atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kayaknya mau kasih sebuah challenge atau games yang mana biasanya kita lakukan secara tatap muka ya, berkumpul bersama merayakan seperti kita lakukan makan kerupuk, lomba makan kerupuk, lomba masukin pensel ke dalam botol, dan lomba-lomba lainnya. Nah, tapi karena tahun ini kita sedang mengalami pandemi, jadi kita gamesnya dari rumah masing-masing ya. Gamesnya itu atau challenge-nya itu adalah adik-adik membuat sebuah karya. Karyanya itu dalam bentuk puisi. Nah, puisi tersebut harus mengandung 3 poin penting. Yang pertama harus ada kata Tuhan Yesus, yang kedua harus ada kata Indonesia, yang ketiga harus ada kata merdeka. Nah, adik-adik bikin puisi tersebut sekreatif mungkin. Jangan nyontek ke Mbah Google ya. Jadi benar-benar hasil original dari adik-adik sendiri dalam menyusun puisi tersebut. Nanti puisinya adik-adik bacakan dan minta tolong ke mama atau papa atau om, tante, opa, oma, kakak atau siapapun yang ada di rumah untuk bantuin adik-adik videoin. Jadi adik-adik baca puisinya sambil divideokan atau direkam. Nah, video tersebut adik-adik upload di Instagram dengan caption Antioquia Kids Merdeka dengan hashtag Dirgahayu Indonesia ke-75. Nah, di dalam kolom captionnya itu juga adik-adik bisa masukkan isi dari puisi yang adik-adik bacakan. Oke? Jangan lupa di tag ke Instagramnya Antioquia Kids. Adik-adik sudah bisa upload video karya adik-adik tersebut dimulai dari hari ini sampai dengan hari Jumat. Oke, hari Jumat yang terakhir ya. Nah, nanti video tersebut akan dinilai oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan nantinya akan dipilih siapa yang punya karya puisinya yang paling bagus dan paling memenuhi kriteria tadi yang ada 3 poin penting tersebut, oke? Nah, pada saat adik-adik membacakan puisi tersebut, yang di video tersebut, adik-adik boleh mengenakan pakaian apa aja, bebas, asalkan tetap sopan dan rapih. Jadi, adik-adik bebas mau pakai baju pahlawan, pakai tentara, baju dokter, atau baju daerah, atau baju apapun bebas, pokoknya rapih. Atau baju yang nuansa merah dan putih itu juga boleh, bebas pokoknya, asal sopan dan rapi. Nah, nanti diupload dan dimasukkan caption Antioquia Kids Merdeka dengan hashtag Dirgahayu Indonesia ke-75 dan di tag ke Instagramnya Antioquia Kids. Oke, nah video tersebut nanti akan dinilai dan diumumkan siapa pemenangnya di sekolah minggu kita di minggu depan. Jadi adik-adik jangan lupa lagi, kita akan ada ibadah sekolah minggu lagi secara online ini di setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Oke, jadi kita ketemu lagi di minggu depan. Nah, sudah di penghujung ibadah kita nih adik-adik. Kita sudah tadi memuji memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, sudah mendengarkan atau melihat pendapat adik-adik mengenai kemerdekaan, kemenangan. Sekarang kita mau sama-sama mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau sampai detik ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih boleh tinggal dan hidup di Indonesia ini dengan keadaan yang merdeka, itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Untuk itu, hanya mau ajak kita sama-sama menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Adik-adik, kita mau tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Anya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah baik dan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan, memerdekakan kami, anak-anak-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua karena kemurahan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus memiliki pengharapan yang hanya kepada Engkau. Ajar kami untuk terus menghargai kemerdekaan yang telah Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.